Selamat datang di podcast Tech Talk, podcast yang membahas mengenai informasi teknologi masa kini. Bersama saya George Steven Suparman. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai teknologi otomotif masa depan. Seperti yang kita ketahui, mobil listrik saat ini tengah menjadi tren di masyarakat. Mobil listrik pula yang dianggap menjadi gambaran dari otomotif masa depan. Namun, sebelum lebih jauh membahas mengenai teknologi otomotif masa depan, terlebih dahulu di segmen kali ini kita akan membahas mengenai sejarah otomotif di Indonesia. Untuk membahas hal ini, telah bergabung bersama kami narasumber kita, Bapak Harold Donald dari Suzuki Indomobil Sales melalui sambungan Zoom Meeting. Apa kabar Pak Harold? Halo Steven, kabar baik, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di podcast Tech Talk. Ya. Oke, jadi langsung aja kita akan membahas mengenai sejarah otomotif di Indonesia nih Pak. Ngomongin sejarah teknologi otomotif di Indonesia. Sebenarnya seperti apa sih timeline perjalanan otomotif di Indonesia? Siapakah yang menjadi pionir industri otomotif di Indonesia? Pertama kali itu mobil masuk ke Indonesia itu sebenarnya di kisaran tahun 1800-an, 1894 kalau saya nggak salah berdasarkan literatur jurnalis yang ada istilahnya gitu ya. Waktu itu pertama kali Pakubuwono X kalau nggak salah, itu yang memesan kendaraan masuk ke Indonesia tahun 1894 dan menurut catatan sejarah itu adalah mobil pertama yang ada di Indonesia ini, istilahnya seperti itu. Nah, dari tahun 1894 itu kan waktu itu Indonesia mengkonsumsi mobil sebagai konsumen, istilahnya seperti itu. Sampai dengan seiring berjalannya waktu dengan perkembangan industri otomotif secara global dan akhirnya pada tahun 1920-an itu waktu itu GM ya kan atau melalui Ford itu akhirnya menanamkan modal alias dia coba investasi di Hindia Belanda waktu itu kan belum Indonesia ya. Dia bikin pabrik habis itu dia bikin pabrik di sekitar tahun 1920-an dan dari situ mulailah bergerak nih industri otomotif yang ada di Hindia Belanda terutama di Indonesia. Tapi memang seiring berjalannya waktu tidak selamanya industri otomotif di Indonesia itu bisa berkembang secara secara baik lah ya. Karena apa? Karena Perang Dunia I, lalu ada Perang Dunia Kedua yang sehingga membuat industri otomotif mungkin sedikit terhenti seperti itu. Apalagi waktu itu Indonesia juga ada masa transisi penjajahan ya waktu itu dari tahun 1442 sampai dengan 1445 dan akhirnya kita merdeka istilahnya seperti itu. Nah, barulah setelah kemerdekaan industri otomotif ini mulai bergerak lagi istilahnya begitu. Mulai bergerak lagi dengan kemunculan Astra sebagai salah satu pionir untuk industri otomotif yang dikembangkan oleh anak bangsa, istilahnya seperti itu. Oke, kalau misalnya membicarakan mengenai mobil, komponen terpenting dari mobil merupakan mesinnya itu sendiri, Pak. Nah, kalau dari mesinnya sendiri seperti apa sih sejarah evolusi mesin mobil yang ada di Indonesia ini, Pak? Oke. Nah, kalau saya ngomongin sejarah mesin ya, kita ngomongin sejarah mesin itu sebenarnya pada waktu pertama kali mobil itu dibuat sekitar tahun 1800, penemu-penemu kendaraan itu sebenarnya sudah memiliki 3 opsi untuk mesin. Berdasarkan catatan sejarah yang bisa bisa dipelajari, opsi-opsi mesin pada waktu itu adalah ada mesin uap, lalu juga ada mesin bensin, dan juga ada mesin listrik waktu itu. Nah, cuma memang kalau seandainya udah ada mesin uap, udah ada mobil listrik juga waktu itu begitu ya, yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Kok berkembangnya malah mesin konvensional atau yang diisi dengan bensin, kenapa nggak mobil listrik istilahnya kayak gitu. Nah, pada waktu dulu tuh sejarahnya sebenarnya karena perkembangan mobil listrik itu masih membutuhkan dana yang besar, alias ibarat kata ya, ini supaya mudah dipahami, kalau orang beli mobil bensin istilahnya harganya Rp500 misalnya kayak begitu, kalau beli mobil listrik mungkin harganya 1.200 sampai dengan 1.500 alias masih sangat mahal karena teknologinya masih sangat terbatas istilahnya kayak begitu. Tapi kendaraan yang konvensional atau yang diisi dengan bensin itu sudah mulai bisa terjangkau. Nah, akhirnya pada
berdasarkan sisi ekonomi, ya kan, sehingga didahulukanlah ini kendaraan-kendaraan konvensional ini. Dia bergerak terutama pada waktu itu sekitar tahun 1920-an ya, waktu itu pada saat Henry Ford mengembangkan Ford Model T-nya di tahun 1927 kalau saya nggak salah gitu ya. Dia bisa menciptakan sebuah mobil yang sangat terjangkau yang diisi oleh bensin lah, istilahnya seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu, tahun 1040-an kalau saya nggak salah ingat, itu muncullah fitur-fitur seperti kayak four wheel drive, ya kan. Habis itu tahun 50-an mobil-mobil dengan mesin injeksi, ya kan, mesin injeksi tahun 1950-an. Habis itu ada pengembangan sedikit di teknologi karburatornya, ya kan. Dan tahun 56 itu kalau saya nggak salah ingat itu mulai ada teknologi yang namanya catalytic converter. Udah habis itu barulah pengembangan mobil-mobil injeksi ini mulai kalau bisa dibilang. Pengembangannya tidak sekencang yang tadi 1920 sampai 1940-an itu begitu. Karena tinggal ada penyesuaian-penyesuaian saja, seperti kayak penyesuaian yang ada di VVTi, VTEC, CVTV, dan lain-lainnya, istilahnya kayak gitu. Jadi hanya penyempurnaan-penyempurnaan yang ada di kondisi mesin tersebut. Dan akhirnya kurang lebih di sekitar tahun 1990-an, ya kan, mulai ada pengembangan yang namanya mobil tenaga listrik, istilahnya seperti itu. Dan salah satu produsen yang mempionirkan kembali tenaga listrik ini kurang lebih adalah General Motor waktu itu. Berdasarkan catatan sejarah, ada nama yang namanya Roger Smith, istilahnya kayak gitu. Dia mulai membangun mobil tenaga listrik, dan pertama kali waktu itu nama mobil listriknya kalau nggak salah EV1 begitu. Yang akhirnya produksinya dimulai di tahun 96. Nah, melihat kondisi mobil listrik yang mulai berkembang, ya kan, barulah produsen-produsen lain seperti Toyota ngebuat mobil hybrid mereka, Toyota Prius dan lain sebagainya. Oke, kita doakan yang terbaik buat perkembangan teknologi otomotif di Indonesia ya Pak. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di podcast ini Pak Harold. Ya, sama-sama Steven. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah otomotif di Indonesia. Di segmen selanjutnya kita akan membicarakan mengenai mobil listrik. Namun untuk memberikan gambaran kepada Anda mengenai mobil listrik, berikut saksikan review saya terhadap mobil listrik pada event internasional Indonesia Motor Show 2021 berikut ini. Oke guys, saat ini saya berada di event internasional Indonesia Motor Show. Di belakang saya ini merupakan sebuah mobil berjenis SUV keluaran pabrikan MG. MG merupakan pabrikan China yang sebelumnya merupakan pabrikan Inggris. Dan yang ada di belakang saya ini merupakan MG tipe ZS, tapi bukan tipe ZS yang biasa karena ini adalah MG ZS EV atau Electric Vehicle. Seperti yang dapat dilihat di sini, pada bagian depan grillnya terdapat charging port tempat mobil ini melakukan pengisian daya. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian ruang mesinnya dari mobil MG ZS EV ini. Tapi yang dapat kita lihat di sini bukanlah sebuah mesin, melainkan ini adalah motor listrik. Karena ini merupakan mobil listrik. Motor listrik di sini diletakkan lebih ke bawah karena ini sebelumnya merupakan mobil bensin yang dielektrifikasi. Sehingga motor diletakkan lebih ke bawah dan memiliki ruang lebih luas. Nah, baterai pada mobil listrik MG ZS EV ini diletakkan persis di belakang motor listrik ini, sehingga berat dari mobil itu difokuskan ke bawah sehingga menambah center of gravity dari mobil ini. Di atas kertas, mobil ini dapat menghasilkan daya 105 kW atau 140 horsepower, di mana mobil ini menghasilkan torsi juga sebesar 353 Nm. Mobil ini memiliki kapasitas baterai 44,5 kWh, di mana mobil ini dapat menempuh jarak 335 km dalam pengecasan 100%. Mobil ini untuk melakukan pengecasan, mobil ini membutuhkan waktu 20 jam menggunakan slow charger, dan uniknya mobil ini dapat dicas menggunakan fast charger dengan lama waktu
30 menit sudah mencapai 80%. Namun jika ingin mencapai 100%, mobil ini membutuhkan waktu lebih 6 hingga 7 jam. Yang unik dari bagian dalam mobil MG ZS EV ini, di bagian speedometer kanan bawah ini terdapat indikator baterai. Namun indikator baterai ini tidak terdapat persentase baterai sesungguhnya. Jadi kita tidak dapat mengetahui seberapa sebenarnya baterai yang tersedia secara statis, secara angka dalam mobil listrik ini. Terus yang unik dari mobil ini juga, dari tuas transmisinya sudah menggunakan putar-putaran seperti ini. Dan juga satu lagi yang unik adalah terdapat tuas KERS di sini. KERS yang dimaksud ini merupakan sebuah regenerative braking seperti pada mobil-mobil Formula One. Jadi saat mobil melakukan deselerasi, power yang dihasilkan dikembalikan ke dalam baterai pada mobil listrik ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan terhadap mobil MG ZS EV ini. Jadi tetap ikutin terus. Oke, saat ini sudah berada di dalam mobil MG ZS EV, dan dari impresi berkendaranya yang saya dapatkan adalah torsinya memang ciri khas mobil listrik. Torsinya memang besar di awal, dan juga memang minim suara dari suara mesinnya karena memang ini adalah mobil listrik. Untuk lebih menjelaskan seperti apa tidak terdengar suaranya, saya akan tunjukkan footage saat mobil ini dikendarai melalui footage dari luar. Berikut footage-nya. Oke, itu tadi impresi serta review saya terhadap mobil MG ZS EV ini. So, kita masih akan membahas mengenai perkembangan mobil listrik di Indonesia. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Podcast Tech Talk.